Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya ya, beberapa orang itu menanyakan tentang bagaimana cara merangkai perpipaan yang menggunakan filter air yang efektif. Biasanya itu embel-embelnya dan efisien gitu ya. Sayangnya pemakaian filter itu biasanya itu nggak bisa efisien, kawan-kawan. Kalau kita ingin efektif, maka biasanya itu tidak akan efisien. Loh, kenapa begitu? Karena begini, kawan-kawan, secara alami atau secara naturalnya, filter air sendiri itu adalah penghambat aliran. Ya. Jadi kalau kita ingin masang filter, pasti kita akan mengorbankan aliran air. Gitu. Aliran air yang kita dapat pasti lebih pelan. Nah, nanti akan saya jabarkan ya, kenapa sih kok bisa alirannya jadi lebih pelan gitu. Kemudian bagaimana cara mengatasi air yang pelan tersebut. Nah, tentu saja pilihannya itu sangat banyak, kawan. Nanti saya akan sampaikan salah satu atau mungkin dua macam pilihan yang mana kawan-kawan bisa memilihnya, kemudian menerapkannya di rumah kawan-kawan masing-masing. Nah, kemudian nanti tentang pertanyaan tentang, Pak, filter apa yang sesuai dengan kondisi di rumah saya, yang mana airnya itu kekuningan atau bau ya, atau yang mengandung karat. Nanti kawan-kawan ini aja menghubungi ke ini ya, salah satu afiliasi saya yaitu Nazafa Filter. Kawan-kawan nanti bisa konsultasi sama mereka di sana. Jadi mereka ada tenaga ahlinya. Nanti nomornya saya usahakan saya cantumkan di kolom description. Jadi saya sendiri itu bukan ahlinya filter, tapi nanti mana tahu suatu saat saya diundang Nazafa untuk mengunjungi fasilitas mereka, kemudian memberikan training ke saya. Ya, alhamdulillah nanti saya akan sampaikan ke kawan-kawan. Nah, sampai dengan saat ini saya sendiri nggak terlalu banyak tahu tentang filter. Saya tahunya itu karena udah pernah pakai, yaitu filter yang PP atau pre-filter ya, yang mana dia biasanya itu terbuat dari kain atau benang gitu. Kemudian filter karbon. Nah, itu aja dua macam itu yang sudah pernah saya alami untuk memakai. Nah, nanti selebihnya kalau tentang mengandung karat dan mengandung garam, mengandung kapur, itu kawan-kawan silakan tanya ke ahlinya aja ya. Nah, mungkin beberapa pertanyaan yang bisa langsung saya jawab itu adalah, beberapa kawan itu menanyakan, Pak, mana yang lebih efisien kalau memakai filter itu yang besar atau yang kecil? Gampangnya gini, kawan-kawan ya. Filter ini ya, itu merupakan jalur aliran air gitu ya. Nah, seperti saya bilang, aliran air itu akan lebih lancar kalau lewat pipa yang lebih besar ya. Sama, kita kalau naik kendaraan akan lebih lancar kalau melewati jalan yang lebar. Nah, logikanya sama. Jadi sama juga dengan filter ya. Makin besar filter, maka aliran air yang kita dapat itu akan makin lancar. Artinya apa? Alirannya lebih efisien. Nah, itu aja, kawan-kawan. Tapi di sini efisien dalam hal aliran belum tentu efisien di uangnya ya, karena filter yang lebih besar memang biasanya lebih mahal. Kemudian filter pengganti di dalamnya pun pasti lebih mahal. Jadi ya itu tadi, efisien di bidang aliran belum tentu efisien di dananya. Nah, keputusan kembali ke kawan-kawan ya, mau pakai yang kecil atau yang besar. Baik, selanjutnya ini sudah pernah saya bahas ya, bagaimana cara memasangnya, kemudian peletakan pompanya, tapi nanti kita akan review ulang di gambar saya. Ayo ya, kita langsung lihat ke papan tulis saja. Nah, oke, sekarang saya akan gambarkan dulu rangkaian yang paling sederhana, lalu kita akan lihat apa kendalanya ya. Saya akan gambarkan sebuah pompa, kita lambangkan seperti ini, kemudian pompa ini menghisap dari sumur ya, kawan-kawan, seperti itu. Kemudian dari pompa ini kita akan alirkan airnya melalui filter. Oke, filter ini kita gambarkan langsung dua aja ya, kawan-kawan, karena biasanya filter itu minimal dipasang dua ya. Yang satunya pre-filter, kemudian yang keduanya itu karbon filter. Nah, seperti itu. Nah, lalu ke pemakaian ya. Ini pompa, filter, terus ini ke pemakaian. Nah, kendalanya apa kalau pada rangkaian seperti ini ya? Kawan-kawan lihat bahwa dalam pemakaian di sini ya, itu
ketika air itu dihisap dari sumur kemudian dipompa, dia itu melewati hambatan berupa 2 buah filter ya, filter 1 kemudian filter kedua. Nah, tentu saja aliran di sini pasti terganggu karena apa? Ada 2 buah filter ini yang menjadi penghambat jalannya aliran air. Nah, seperti itu. Nah, kemudian efek buruknya dari sistem seperti ini itu enggak hanya di aliran air. Seperti di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Pompa ini kerjanya juga makin berat karena dia harus melewati hadangan 2 buah filter ini ya, sehingga dia harus bekerja lebih keras agar air tetap mengalir lancar ke sana. Nah, akhirnya apabila kita tidak merancang dengan benar sistem yang otomatis di sini, maka pompanya itu akan overload atau bekerja terlalu berat sehingga dia bisa cepat rusak ya, atau suka mati-mati karena kepanasan. Nah, di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas bagaimana cara mengatasi agar pompa itu tidak cepat rusak atau tidak mati karena kepanasan ya. Baik, itu tadi ya kendalanya kawan-kawan ya, aliran lebih kecil kemudian kerja pompa lebih berat. Nah, sekarang alternatif apa yang kita bisa tawarkan, yaitu saya hapus dulu ya. Saya akan gambarkan sistem yang lebih ini yang sistem yang paling lancar, kemudian kayaknya sih paling mahal juga ya. Seperti apa? Ayo kita ikuti ya. Jadi dari sini seperti tadi sama aja, kita lewatkan ke pompa ya. Lalu dari pompa ini kita pompakan air ini masuk ke tandon. Anggaplah ini tandon. Ini tandon kira-kira dia berada di lantai 2 ya kawan-kawan. Nah, di sini ada di lantai 2. Di sini ini ketinggian lantai 1 lah ya kira-kira. Nah, dari tandon di lantai 2 ini kemudian air itu kita alirkan turun ke bawah ya. Mengalir kemana? Ke tandon lantai 1 kawan-kawan. Ya, kelihatannya mungkin ribet ya, tapi kawan-kawan tunggu aja nanti kenapa sih kok harus begini gitu ya. Anggap ini di tandon lantai 1. Nah, kemudian filternya ditaruh mana? Filternya ditaruh sini ya. Nah, sekarang sampai sini kawan-kawan perhatikan ya cara kerja sistem ini. Seperti biasa, pompa memompa air dari sumur lalu dimasukkan ke tandon di lantai 2. Nah, tandon ini itu berfungsi sebagai penampung pertama, yang mana kalau ada kotoran ya, ada debu-debu tanah atau kotoran yang dari sumur itu bisa diendapkan di bawah sini ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian air yang ke sini itu setengahnya sudah dibersihkan ya. Karena apa? Tadi kotorannya udah diendapkan di sini. Jadi di sini udah nggak terlalu kotor ya. Sehingga filter di sini itu akan menjadi lebih awet gitu. Nah, kemudian air yang di sini tadi kan udah nggak seberapa kotor nih, terus difilter lagi ya kan, filter PP, kemudian filter karbon, kemudian air yang masuk ke sini ya, jadi udah bersih seperti itu kan, udah bersih. Nah, apakah dari sini ke sini perlu dipompa? Itu nggak perlu kan? Karena apa? Air itu karena gravitasi dia bertekanan sendiri, akhirnya dia akan masuk ke sini. Nah, Pak, kalau mengandalkan gravitasi apakah nggak pelan? Pelan nggak apa-apa kawan-kawan. Ini kan kita punya tandon ya, artinya air cadangan. Jadi kita harapkan misalkan ya semalaman gitu air akan turun ke sini ya, sehingga dalam waktu semalam dia pasti bisa penuh, kira-kira seperti itu. Nah, dari tandon yang di lantai 1 ini barulah kita pompa lagi ya, kita pompa lagi ke pemakaian seperti itu kawan-kawan. Baru di sini ini kita bisa mendapatkan air yang bersih ya. Nah, sistem ini tentu saja udah pasti jauh lebih mahal dibandingkan yang pertama tadi. Karena apa? Yang pertama pompanya aja ada 2 ya. Kemudian tandonnya ada 2, perpipaannya jelas lebih banyak gitu kan. Nah, jadi itu ya salah satu pilihan yang bisa kawan-kawan pertimbangkan untuk mendapatkan air bersih.
Nah, tentu saja di sini ya, di pompa yang ini kawan-kawan, saya anjurkan pilihannya adalah pompa yang tahan karat ya, yang bahannya dari plastik. Nanti suatu saat saya akan tampilkan ya. Jadi nanti saya akan tampilkan pompa apa yang nggak bisa berkarat gitu ya. Ada yang stainless steel, ada yang terbuat dari plastik. Baik, seperti itu. Nah, kawan-kawan mungkin ada yang ngeluh gitu, Pak, saya nggak punya dak atau nggak punya lantai 2 gitu. Maka pilihannya ya keduanya ada di lantai 1 akhirnya kawan-kawan ya. Jadi coba kita ubah seperti apa ya kira-kira kalau nggak punya lantai 2 gitu ya. Akhirnya semuanya ada di lantai 1 ya. Dari sini, dari pompa ini mengisi ke tandon. Nah, dari tandon ini mau nggak mau ya harus dipompa kawan-kawan ya. Harus dipompa sana. Nah, ini ya lebih mahal juga ya untuk kawan-kawan yang nggak punya lantai 2 atau nggak punya menara untuk tandon yang pertama tadi. Pada akhirnya kita harus menyediakan 3 pompa. Pompa pertama ya, pompa pertama adalah untuk mengisi air ke tandon yang pertama, sehingga kalau ada debu-debu dia diendapkan dulu di bawah. Setelah itu di sini udah setengah bersih, baru difilter, baru di sini air bersih. Dari sini tentu saja karena semuanya berada di lantai 1, mau tidak mau harus dipompa lagi. Ya seperti itu kawan-kawan. Makanya saya bilang kalau kita ingin penyaringan yang efektif, maka ya nggak bisa efisien karena biayanya habis banyak. Baiklah, itu tadi ya kawan-kawan beberapa macam cara pemipaan dan peletakan lokasi filter ya untuk menyaring air itu. Nah, tentu saja kedua cara atau ketiga cara yang tadi saya uraikan di sini itu enggak harus seperti itu ya kawan. Kembali akan disesuaikan dengan kondisi air di rumah kawan. Misalkan nih ya, ada yang airnya itu enggak kotor sebetulnya, hanya bau gitu misalkan, atau ada warna sedikit itu. Nah, maka kawan-kawan nggak perlu lagi tandon endapan ya, sehingga tandon ini yang untuk endapan sama pompa yang kedua ini nggak perlu lagi ya, bisa langsung dari pompa pertama langsung ke filter ya, bisa seperti itu. Makanya ini kembali lagi ke kondisi di rumah kawan-kawan masing-masing. Nah, kalau kawan-kawan masih ada yang belum jelas, silakan tulis di kolom komentar ya. Kembali lagi, kalau pemilihan media yang dipakai di filter, nanti kawan-kawan hubungi ke ahlinya aja ya. Nanti nomornya saya usahakan saya cantumkan di bawah. Saya nanti akan minta izin dulu sama orangnya kalau orangnya mau. Nah, saya sendiri masih punya beberapa tips ya, bagaimana agar penyaringan yang kita lakukan itu bisa efektif dan efisien dari segi ini ya, dari segi aliran ya. Cuman belum tentu efisien dari segi dana ya. Nanti seperti apa itu nanti tunggu aja ya, di video-video ke depan saya akan kembali lagi membawakan topik tentang filter air ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan.